Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. And today we are going to learn about suggestion and offers. Have you heard about suggestion and offer? Atau kalian sudah pernah tahu apa itu suggestion atau offer? Offers biasanya kita kalau ada seseorang menawarkan sesuatu itu disebut offers. Jadi offers itu kayak penawaran kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau suggestions itu cenderung ke saran. Okay, let's go on. Tentang suggestions and offer ini, kita akan pelajari lebih lanjut. What's in this chapter? Di dalam chapter ini ada apa saja? The first one, we are going to learn how to ask and give a suggestion. Bagaimana seseorang bertanya atau meminta atau memberi saran. And then the second one, how to express an offer. Bagaimana cara mengungkapkan tawaran. Nanti juga ada cultural awareness. Cultural awareness itu budaya yang memang harus kita junjung atau harus harus diperhatikan. Kemudian ada juga how to respond to suggestions and offers. Itu yang akan kita pelajari sekarang. So let's go on. Baik, kita mulai dengan suggestion. Secara definition, suggestion is used to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Yang disebut dengan suggestions itu adalah digunakan untuk introduce, untuk memperkenalkan, or propose atau mengajukan an idea, sebuah idea or a plan atau sebuah rencana for someone's consideration agar diperhatikan oleh seseorang. Maka di sini suggestions are abstract. Disebutkan bahwa suggestion itu abstrak. Abstrak itu kenapa? Karena orang nggak bisa mengeluarkan suggestion itu seperti apa. Beda dengan menulis. Kalau menulis orang dipakai menggunakan tangan, bawa bolpen, kemudian disimpan di atas kertas, maka itu kita katakan she writes atau he writes. Atau misalnya he runs, berlari. Kalau orang ada yang menggerakkan kaki dengan cepat, itu berarti disebut run. They can be in form of condition, solutions, kemudian advice, plans, and ideas. Itu bentuknya bisa berupa solusi, advice itu saran, atau plans, perencanaan, dan ide-ide yang lainnya. It can be accepted or refused. Bisa diterima atau bisa juga ditolak. Cuman the point is when we talk about accepted or refused, so we have to express it in the polite way. And then social function atau fungsi sosial dari suggestion ini adalah to facilitate interpersonal communication between different people, untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara dua orang. Jadi kalau suggestion itu nggak mungkin sendiri, tapi harus dilakukan oleh dua orang. Berikutnya, ways to say it. Di sini ada dua permasalahan ketika yang kita mau pelajari ways to say it. Ada asking for suggestion dan giving suggestion. Di sini kita lihat yang asking for suggestions. Do you have any suggestions for me? Kita bertanya sama orang lain, apakah Anda punya nasihat buat saya? Apakah Anda punya saran buat saya? Kemudian bisa juga, would you mind giving me your suggestion? Bolehkah saya menerima, bisakah atau would you mind, apakah Anda tidak keberatan untuk memberikan saran kepadaku? Can you tell me what I should do? Bisa tahu nggak atau tahu nggak sih apa yang harus aku lakukan? Atau what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Berikutnya, untuk giving suggestion bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini meskipun tidak mutlak. Ada bisa berbagai kemungkinan. There are so many possibilities. You should, contohnya, untuk giving suggestion, you should join the campaign. It's very positive. Kata orang yang berbicara, you should join the campaign. Kamu harus bersama dengan para disebutnya aktivis kayak begitu.
You should join the campaign. It's very positive. Ini sangat positif. Next, what's about recycling? Sorry, what about recycling and organic garbage? Bagaimana atau gimana sih kalau misalnya kita daur? Gimana kalau kita mendaur sampah organik seperti itu? Okay. The next one, we should spread the message to keep the environment clean. Kalian atau kita harus spread, menyebarluaskan the message atau pesan itu to keep the environment clean, untuk melindungi kebersihan lingkungan hidup. Bisa juga dengan kata lain, why don't you call the CSR team? Kenapa kamu tidak memanggil tim SAR? Karena memang nanti banyak pertimbangan. Oke, berikutnya di sini kita lihat tentang offers. Untuk suggestions mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke offers. When someone asks if you would like to have something, or if you would like them to do something. Jadi yang namanya offers itu when someone asks you if you would like to have something, or if you would like to do them if you like them to do something. Maka di sini yang namanya offers itu adalah ketika seseorang meminta apakah dia bisa memperoleh sesuatu, atau would you like to have something, bisa memperoleh sesuatu, bisa memiliki sesuatu, atau bisa apakah atau bisakah jika kamu would you like them, atau if you would like them, kamu menghendaki mereka melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan offer. Artinya sudah tadi sedikit dijelaskan bahwa offer itu adalah tawaran. Kita lanjutkan ways to say it. Dalam offers kita bisa mempelajari ada beberapa ways to say it. For example, ini ways to say it itu artinya bagaimana cara mengungkapkannya. Bisa pakai do you need my help? Apakah kamu perlu pertolonganku? You can call me if you need my help. Kamu boleh memanggilku jika kamu butuh pertolongan. Is there anything I can do for you? Apakah ada hal yang bisa aku lakukan kepadamu? Kemudian, you can text me if you need help. Kamu bisa SMS sama aku, kamu bisa text, itu artinya pesan-pesan yang disampaikan bisa via SMS, via WA, and so on and so forth. Okay, let's go on. Respond to recommendation and offer. Untuk merespon kepada rekomendasi dan penawaran. Yang pertama dari possible responses, kemudian bisa juga kita menggunakan right or wrong, agree or disagree. Untuk yang possible responses, what's the problem? I'm listening. What's wrong? Nah, bisa kita tanyakan, what's the problem? Ada masalah apa sih itu? Respon yang biasanya nanti dia akan membutuhkan membutuhkan penawaran seperti itu, atau membutuhkan pertolongan seperti itu. Di sini I'm listening, what's wrong? Saya mendengar, apa yang ada masalah apa? Go ahead, tell me your problem. Go ahead, sok lanjutin, kayak kalau di kita mungkin seperti itu ya. Lanjutkan, tell me your problem. Katakan kepadaku apa masalah kamu. Bisa juga kita menggunakan thanks for offering me help. Terima kasih sudah menawarkan pertolongan. Atau yang biasanya kalau pada orang yang dekat kita bilang aja sure gitu. Kemudian no thank you. Kalau mau merespon positif kita bilang sure. Kalau tidak kita katakan no thank you. Berikutnya, right, wrong, or agree or disagree. Bisa menggunakan that's right, yes, you're right, I don't think so, exactly itu sesuatu yang memang mutlak, yang tepat. Kemudian not quite,
nggak gitu-gitu amat gitu ya. Kemudian I think so too. Aku juga berpikir seperti itu. Oke, let's go on. Kita lihat sekarang language elements. Di language elements ini ada important clue, ada expressing recommendation offers, kemudian ada juga important element. Nah, di sini kita bisa melihat important clue biasanya untuk yang expressing recommendation or offers, kita menggunakan why don't we, why don't you, why don't he, or and so on and so forth. We make water filter in our home. Atau jadi kita bisa berkata, why don't we make a water filter in our home? Bagaimana atau bagaimana kalau why don't we? Gimana kalau tidak make a water filter in our home? Nah, kita bisa melihat di sini dari sisi important clues-nya ada ditulis, kemudian setelah important clues ada subject, predicate, object. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan kembali. Ada cultural awareness. Apa itu cultural awareness? Cultural awareness itu adalah budaya yang harus dijunjung tinggi atau budaya yang harus dipedulikan. Karena kalau tidak peduli, kita tidak akan diperhatikan atau kita diabaikan oleh orang lain. English speakers use the modal verbs should, ought to, and had better to express that they think something is good or bad idea. Kita bisa untuk English speakers, untuk penutur bahasa Inggris, menggunakan modals should, ought to, and had better. Untuk apa? To express that the thing something is good or bad idea. For example, visitors should throw rubbish into the litter bin provided in every corner of the park. Para pengunjung harus membuang sampah ke tong sampah provided yang disiapkan every corner of the park, di setiap pojok taman. Kemudian, you had better throw the rubbish. Di sini you had better throw the rubbish. Di sini you had better throw the rubbish into the litter bin. Kamu sebaiknya membuang sampah ke tong sampah. Kemudian bisa juga kita katakan they ought to keep the park clean. Mereka harus menjaga kebersihan lingkungan taman. Yang harus jadi catatan, should, had better, dan ought to are modal verbs. Jadi kalimat should atau kata should, had better, dan ought to itu adalah modal verbs, and modal verbs are always followed by the simple form of a verb. Nah, untuk modals biasanya setelah itu akan diikuti dengan kata-kata yang terdiri dari kata kerja pertama. Okay, let's go on. That's all about suggestion and offer, and have a nice situation. Hopefully we can enjoy our life, we can enjoy our lesson, we can enjoy our situation. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.